Oke, kita lanjutkan ya terkait dengan mata kuliah sistem pengukuran fisika ya. Kalau tadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas besaran pokok, turunan, kemudian dimensi, kita lanjutkan ke standar pengukuran ya yang berlaku di mana di seluruh dunia. Jadi bagaimana kalau misalnya dalam hal pengukuran ya tidak ada standar ya, artinya tidak ada acuan yang baku, pasti susah sekali ya. Jadi untuk menyamakan persepsi orang, maka dari itu perlu adanya sebuah standarisasi dalam sebuah pengukuran ya. Kita tahu dulu pengukuran adalah mengestimasi atau menentukan nilai besaran berdasarkan satuan besaran sejenis yang telah dijadikan standar didasarkan pada segala sesuatu yang ada di alam agar dapat berlaku secara internasional ya. Misal satuan internasionalnya panjang itu apa? Meter ya. Kemudian satuan internasionalnya massa kilogram. Jadi mungkin ada selain meter itu ada sentimeter, desimeter gitu kan. Misal ngukur panjang buku berapa sentimeter gitu ya. Terkadang ngukur tinggi badan juga pakai sentimeter ya. Tetapi itu belum baku, artinya yang bukan SI-nya ya. Kalau menggunakan SI ya dijadikan meter begitu. Misal 170 cm berarti 1,7 meter gitu ya. Demikian hal dengan kilogram. Ini banyak terjadi ketika kita ke pasar misalnya. Di pasar itu kan terkadang berapa bukan kalau kilo kan SI-nya. Jadi satuan internasional massa itu kilogram. Ketika membeli beras berapa kilogram gitu kan. Tetapi kalau misalnya membeli yang di bawah 1 kilo, terkadang berapa ons gitu kan. Ons itu setara dengan apa? Nah, nanti kita bahas gitu ya. Kemudian gram. Nah, gram itu berapa kilogram? Nah, berapa kilogram nanti kita sampai. Jadi 1 kilogram itu ada berapa gram, 1 kilogram itu ada berapa ons gitu kan. 1 kilogram itu ada berapa satuan berat yang lain. Nah, teman-teman bisa ungkap nanti ya. Jadi yang jelas untuk massa itu SI-nya adalah kilogram. Kemudian SI-nya waktu, satuan internasionalnya waktu itu apa? Itu second atau detik gitu ya, 1 detik gitu ya. Mungkin kita biasanya satuan waktunya berapa jam gitu ya, berapa menit gitu ya. Ternyata SI-nya itu satuan internasionalnya itu second ya, second itu detik ya. Kemudian SI-nya dari suhu itu Kelvin, bukan Celsius, bukan Reamer, bukan Fahrenheit ya. Oke. Kemudian standar pengukuran yang lain, kuat arus tadi ampere, intensitas cahaya kandela, kemudian jumlah molekul zat ya mol. Itu terkait dengan satuan internasional. Kemudian macam-macam sistem satuan dan konversinya ya. Jadi di sini ada satuan gaya F, force itu kan Newton. Nah, 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram 1 meter per sekon kuadrat. Nah, kilogram meter per sekon kuadrat itu didapat dari F ya. F itu apa? Persamaannya M kali apa? Ayo, M kali A. Itu ya. M itu kilogram ya. A percepatan itu meter per sekon kuadrat. Jadi seperti tadi pembahasannya dimensi gitu ya. Kemudian ini untuk satuan sistem MKS-nya ya. Kemudian sistem internasionalnya ya, satuan gaya ya Newton itu juga sama tadi ya. Jadi kilogram meter per sekon kuadrat
Ya. Kemudian sistem berikutnya ya, sistem Inggris absolut ya. Satuan gaya itu bukan menggunakan Newton ya, tapi menggunakan poundel ya, atau PDL ya, PDL kecil semua. 1 PDL itu 1 lbm kali 1 kaki ya. FT itu karena kita tahu ya, sebagai informasi tambahan, jarak itu bukan terkadang di dunia penerbangan ini, sekali lagi di dunia penerbangan itu menggunakan satuan berapa kaki gitu ya, berapa kaki. Kemudian di beberapa bidang lain juga. Nah, ini FT itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu kaki ya, 1 FT per sekon kuadrat. Kemudian di Inggris bagaimana? Sistem Inggris teknik ya. Satuan gayanya itu bukan Newton, bukan poundal, tapi pound gaya atau lbf ya. 1 lbf 1 slug kali 1 ft per s kuadrat. Ft itu kaki ya, sama dengan tadi poundal. Itu ya. Itu terkait dengan macam-macam sistem satuan. Kemudian saya hilangkan dulu ya ininya. Oke, kita lanjutkan ke konversi antar sistem satuan ya. 1 kaki itu konversinya berapa meter sih? 1 kaki itu 0,3048 meter. 1 lbm 0,45 sekian kilogram. 1 slug 14,59 sekian kilogram. 1 yard 0,9144 meter. 1 kilometer 0,6. Oh, ini perlu dicek lagi ini ya. Ya. 1 meter ini 39,37 inch ya. Ini perlu dicek lagi ya. Oke ya. Kemudian berikutnya konversi ke meter. Nah, ini satu ada iota meter, 1 zeta meter ya. Yang paling besar, nah 1 km ini. 1 km ini ada 1000 meter. Atasnya 1 megameter, berarti 1 juta ya. 1 gigameter nolnya ada 9 ini. Berarti kalau rupiah itu miliar gitu ya. 1 terameter ini triliun ini. 1 triliun meter ya. Petameter ini 10 nolnya ada 15, heksameter nolnya ada 18, zetameter nolnya ada 21 dan sebagainya. Kalau ini semakin besar, kalau ini semakin kecil. 1 mm 10 pangkat min 3 meter berarti 0,001. Nah, sampai paling kecil 1 yoktometer 10 pangkat min 24 meter. Nah, bagaimana ketika mengkonversikan satuan ke satuan lain? Nah, ini contohnya 72 km per jam dikonversi menjadi meter per sekon. Nah, kita tahu 1 km itu 1000 meter, 1 jam 3600 second. Berarti 72 km per jam sama dengan 72 kalikan 1000 bagi 3600. Nah, ini bisa dicoret 20 ini. Berarti 720 bagi 36. Nah, berarti 20 meter per sekon. Nah, untuk latihan soalnya nanti bisa dicoba sendiri teman-teman ya. Cukup sekian, terima kasih.